Sebelum setiap kita mendengar firman-Nya, aku mengambil batu-batu dari tanah hatimu dan membuangnya ke neraka. Sebab itu jadilah subur dalam hatimu. Aku membakar semua semak duri dalam hidupmu, kekhawatiran, ketakutan, tipu daya dunia, untuk mempengaruhi iman kepercayaanmu kepada Tuhan, dan memberkati hatimu dengan hati yang subur, sehingga firman-Nya tidak hanya bertumbuh 30, 60, tetapi 100 kali lipat. Orang lain boleh menikmati buah dari setiap firman yang tertanam dalam hatimu pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Setiap pribadi berdoa di hadapan Bapa. Bapa, taruh isi hatimu secara khusus buat setiap kami. Dalam keterbatasan anak-Mu ya Bapa, kiranya Roh-Mu mengajar setiap kami tepat seperti yang Engkau inginkan atas setiap hati kami. Terima kasih, terima kasih. Waktunya Engkau berkata-kata secara pribadi atas setiap kami ya Roh Kudus. Ajar kami untuk kami menangkap baik-baik firman-Mu. Sebab kami percaya sepatah kata saja firman yang menjadi rema dalam hidup kami itu akan mengubahkan secara total hidup kami. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus, berkaryalah atas setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Yang sudah siap terima firman Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan percayakan buat saya, buat Ibu Gembala, kepada saya. Terima kasih. Hari ini kita bernostalgia, belajar kembali firman Tuhan. Saya selalu ingatkan bahwa setiap firman yang kita tangkap tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Alkitab dan pujian tadi berkata bahwa setiap firman yang keluar itu pasti digenapinya. Tuhan tidak pernah berdusta, amin. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan selalu menepati janjinya, amin. Sebab itu dengan antusias terima firman-Nya. Responi setiap firman-Nya. Baik atau tidak baik, tidak sesuai dengan keadaan kita, percayai yang paling benar adalah firman-Nya. Yang lainnya hoax. Walaupun para pendeta yang bilang, saya berani berkata, yang bukan datang dari firman itu hoax, jangan dipercayai. Setiap yang keluar dari Alkitab itu memiliki kuasa yang sama seperti waktu saya menyampaikannya buat Bapak Ibu Saudara. Sepanjang Bapak Ibu Saudara yakin bahwa apa yang saya katakan itu adalah seperti yang firman Tuhan katakan, saya percaya firman itu pasti jadi atas hidup kita. Oke, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema. Temanya adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Ulangi lagi yuk, 1, 2, 3. Hidup sebagai anak-anak Allah. Bisa berkata dengan tepuk dada, dengan bangga bahwa kita anak-anak Allah. Lalu berkata gini, hidup sebagai anak-anak Allah. Oke, satu ayat saja yang akan kita bahas. Nanti ayat-ayat berikutnya menyusul ya. Kita baca Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tuhan, baca sama-sama ayat ini dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lebih dahsyat lagi, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar kabar-kabar bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Benar atau benar? Ya? Mendengar ya, tapi keselamatan di luar Kristus, wait, tunggu dulu. Alkitab mencatat memang semua orang
Nggak peduli dari latar belakang apapun, agama apapun boleh. Namun perhatian ini, yang menerimanya jangan tanda petik, hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu adalah Nabi, utusan Allah. Jangan berhenti sampai begitu. Nanti ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa yaitu apa? Yang percaya dalam namanya. Terima Tuhan tahu ya, Yesus itu adalah Isa, anak Maryam, yang lahir tanpa bapa. Hanya berhenti sampai di situ? Bukan. Namun yang percaya bahwa dia yang menyatakan dirinya sebagai manusia, hidup di dunia, jangan lupa menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan yang akan berjanji akan datang kedua kalinya untuk menghakimi setiap orang. Yang percayakan Tuhan yang itu, Yesus yang itu, Alkitab berkata diberinya kuasa jadi anak-anak Allah. Kalau Bapak Ibu hari ini percaya Yesus yang saya sebutkan tadi, berbahagialah. Sebab hari ini saya sedang berhadapan dengan anak-anak Bapa saya di surga. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oke, Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Oleh karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak Bapa di surga. Oke, secara singkat saya akan coba jelaskan kenapa kita harus bangga dan bersyukur. Ayat sebelumnya berkata Yesus itu datang kepada miliknya, milik kepunyaannya. Diutus untuk bangsa Israel, benar ya? Namun Alkitab mencatat mereka menolak. Karena mereka menolak, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena mereka menolak, bangsa Israel menolak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih karunia-Nya Tuhan berikan buat setiap kita. Kita yang gak layak, yang menerimanya dilayakkan. Karena itu Alkitab berkata diberinya kuasa. Di kitab terjemahan baru, kitab Alkitab LAI, sudah mengkoreksi terjemahan kata kuasa. Yang dalam bahasa Yunani itu artinya adalah exousia. Diterjemahkan dalam kitab TB2, terjemahan baru 2, terbitan LAI tahun 2023, saya akan bacakan begini. Namun semua orang yang menerimanya diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Suatu kali saya nonton sebuah film ini film India. Ada seorang presiden yang tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu ada seseorang yang vokal dan selalu bersuara untuk membuat bangsa negara Indonesia, India itu menjadi negara yang baik. Lalu ia datang menghadap presiden itu, dan presiden itu memberikan sebuah hak untuk menjadi presiden dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Ia bisa lakukan apa saja karena sudah diberi hak tanda tangan kontrak.
untuk jadi presiden. 1 hari. Nah, untuk ya. Ya, 1 hari. Karena ia sudah kasih hak, maka semua peraturan, semua keputusan ada dalam kendali orang ini. Yang sebelumnya bukan apa-apa, tiba-tiba dalam 1 hari jadi seorang presiden. Ia lakukan ya perubahan demi perubahan, sampai semua rakyat melihat perubahan yang drastis dari negara itu. Kita itu seperti itu. Kita itu nggak punya apa-apa, kita nggak punya hak sebenarnya. Tapi karena kasih karunia, Bapak Ibu Saudara yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikasih hak jadi anak-anak Allah. Jadi bangga dong. Siapa saudara? Yes, anak-anak Allah. Suatu kali Tuhan percayakan saya pelayanan di sebuah penjara, saya sampaikan ini. Kenapa sih banyak orang-orang Kristen masuk ke penjara? Ada yang tahu nggak alasannya? Simpel aja saya sampaikan gini. Karena mereka nggak tahu bahwa sebenarnya mereka adalah anak-anak Allah. Mereka lupa siapa dirinya sehingga mereka bertindak seperti apa yang dipikirkannya. Waktu kita menyadari kita anak Bapa di surga, kita anak Allah, seharusnya kita bersikap dan bertindak seperti anak Allah. Benar kan? Sepanjang kita tidak menyadari bahwa kita ini anak Allah, maka dah pasti ada sesuatu yang akan terjadi yang orang lain lihat bahwa Bapak Ibu Saudara bukan anak Allah. Alkitab mencatat kenapa Tuhan nama baiknya tercemar. Alkitab mencatat karena perbuatan bangsa Israel. Alkitab mencatat nama Tuhan tercemar karena sikap hidup orang Israel. Yang seharusnya menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah, namun menyembah Allah-Allah lain. Hidup menurut tata cara dan pola orang-orang kerumunan kelompok yang ada di sekitarnya. Yang notabene masih ada orang-orang dari tanah Kanaan asli yang masih belum disingkirkan dari tanah Kanaan. Termasuk sekarang itu tanah Kanaan berbicara tentang salah satunya adalah Filistin, Sidon, dan sebagainya. Masih hidup dengan cara mereka. Sehingga karena itulah orang lain melihat, engkau bukan lagi anak Bapa di surga. Coba perhatikan waktu zamannya Musa. Bangsa-bangsa itu mendengar nama Israel itu gemetar, benar gak? Bangsa-bangsa mendengar bahwa Israel akan menyerbu bangsanya, sudah dekat di kotanya, di daerahnya, gemetar. Bukan karena bangsa Israel, namun karena Allahnya orang Israel. Namun hari ini gak kayak gitu. Orang-orang Kristen kalau kita hidup sebagai anak Bapa di surga, anak-anak Allah, orang itu akan lihat kita dengan cara yang berbeda. Ia akan menghormati kita. Karena orang lain lihat Allah dalam hidup kita. Oke, lanjut. Saya buat ilustrasi deh. Saya punya uang saya banyak hari ini. Ada 1.000, 2.000, deh saya ambil yang 50.000. Iblis hari-hari ini melakukan gini. Melakukan sesuatu yang mencoba menggeser, merebut, menghancurkan, memperburuk jati diri setiap kita sebagai anak-anak Allah. Supaya kenapa? Supaya kita tidak hidup menurut siapa kita sebagai anak-anak Allah. Karena tahu kenapa? Alasannya begini. Di surga itu ada, ini kalau kita umpamakan ya, ada 3 departemen. Yang pertama, departemen pertama adalah departemen pemberi pesan Tuhan. Ditempati oleh malaikat Gabriel. Yang kedua adalah
Departemen Pertahanan, ditempati oleh malaikat Mikael. Yang ketiga adalah Departemen Pujian dan Penyembahan, ditempati oleh oleh setan. Oke, karena ini live, saya nggak berani berkata Lucifer. Memang nama itu identik dengan nama setan. Tapi kalau kita pelajari, nama Lucifer tidak sepenuhnya ditujukan kepada si setan, si iblis ya. Gitu ya. Karena beberapa Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu juga putra fajar. Ya, putra fajar. Oleh karena itu nanti beberapa pendeta bilang saya, oh sekarang namanya saya bilang setan gitu aja. Setan. Malaikat setan, malaikat yang jatuh yaitu setan. Oke. Waktu setan itu jatuh dari surga, sekarang ada nggak posisi yang menepati Departemen Pujian Penyembahan? Nggak ada ya? Berarti kosong kan? Oleh karena itu Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Supaya manusia punya hati mengenal Bapa. Karena diciptakan menurut hidupnya, gambarnya, rupa Allah. Alkitab mencatat di kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6 itu dikatakan gini, siapa manusia sehingga manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Supaya manusia boleh mengenal hatinya. Oke, udah tangkap ya? Karena posisinya setan yang direbut oleh manusia, manusia ditempatkan untuk menepati posisi setan, sehingga manusia tahu bahwa posisinya sekarang adalah Departemen Pujian dan Penyembahan. Karena itu kalau kita mau tugas, tahu siapa kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Rohnya dicurahkan supaya kita memuliakan Tuhan. Firman-Nya ditulis supaya kita tahu dan kita hidup di dalamnya. Tujuannya cuma satu, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan, gak ada yang lain. Karena itu posisi kita adalah ada di Departemen Pujian dan Penyembahan. Kalau Bapak Ibu bisa tangkap, karena kita ada di Departemen Pujian dan Penyembahan, menepati posisi si setan yang sudah jatuh karena kesombongannya. Jangan sombong lagi, nanti jatuh ya. Namun hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Tuhan gak gila dengan pujian dan penyembahan. Namun pujian penyembahan itu sebagai rasa syukur bahwa kita ini Tuhan kasih anugerah untuk menduduki posisi itu. Sehingga kapanpun kita bisa menyembah Tuhan. Itulah kenapa Alkitab mencatat bahwa Tuhan akan bangkitkan pondok Daud. Karena sudah tidak ada lagi sekat pemisah. Daud bisa bebas ada di dalam baitnya. Tidak harus dibatasi oleh setahun sekali datang ke rumah Tuhan dan menyembah. Namun setiap hari Alkitab mencatat 24 jam Daud naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Karena ia tahu posisinya. Ia sekarang adalah di Departemen Pujian dan Penyembahan. Sebagai anak-anak Allah yang sebelumnya nggak layak, terus diangkat, ditaruh di posisinya iblis. Marah nggak iblis? Marah ya? Marah. Posisinya direbut. Di surga sudah ada kayak gitu. Kalau di dunia ada rebut-rebutan posisi, udah biasa lah. Udah biasa. Karena sudah biasa. Nah, iblis mau gimana caranya membuat kita jatuh dari posisi yang Tuhan sudah taruh. Ada dalam Departemen Pujian dan Penyembahan yang setiap saat bisa melekat dan dekat dengan Tuhan. Gimana caranya iblis membuat kita
Tidak menyadari siapa kita, sehingga kita nggak lagi hidup sebagai anak-anak Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu ia taruh sesuatu yang membuat Bapak Ibu Saudara lupa jati dirinya. Itu saya bisa gambarkan, ini ada uang, lalu ada sesuatu yang iblis taruh dan rencanakan, sehingga uang ini nggak lagi uang yang bagus. Uang ini jadi uang yang penuh lipatan. Penuh lipatan. Iblis taruh lagi, membuat kita tidak sadar dan lupa diri kalau Bapak Ibu itu adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu iblis berusaha sedemikian rupa, kalau ini masih dianggap sebagai uang, kalau Bapak Ibu Saudara masih menganggap Bapak Ibu sebagai seorang anak Allah, iblis kacaukan dengan banyak cara. Ia lipat-lipat, ia injak-injak. Kadang-kadang ada luka-luka dikit, gak apa-apa ya. Uangnya dirobek-robek. Sudah lucet, dirobek. Masuk ya, boleh gak ini ya? Boleh ya? Boleh kan? Masuk ke dalam air. Lalu ada tong sampah enggak? Uangnya dibuang. Uangnya dibuang. Jangan diambil. Uangnya dibuang. Waktu Bapak Ibu lihat kita sudah rasanya jauh dari Tuhan. Masih sadar nggak kalau Bapak Ibu seperti anak Allah? Ya, sadar ya? Puji Tuhan. Saya masih sadar kalau itu uang saya. Iya, kira-kira kalau ada uang lecet itu, ada nggak uang lecet lagi? Yang lebih lecet dari itu ada nggak ya? Jangan deh. Oke, kira-kira Bapak Ibu lihat ada uang udah lecet, kusut, terus apa lagi? Diambil nggak? Kenapa diambil? Ya, berharga ya? Oke. Itulah kenapa waktu iblis jatuh, Tuhan nggak lakukan apa-apa. Dibiarin jatuh, biarin. Salahnya kamu sombong. Namun kalau manusia beda perlakuannya. Manusia jatuh, apa yang Tuhan lakukan? Dicari. Benar ya? Sampai Tuhan harus rela menyatakan dirinya jadi manusia. Supaya apa? Supaya kita, karena Tuhan lihat kita ini berharga. Iblis boleh lakukan apa saja yang mencoba mendistorsi, merebut pikiran kita, supaya kita nggak lagi hidup sebagai anak-anak Allah. Karena kita lupa siapa kita. Ada satu ilustrasi lagi, ada telur Raja Wali. Itu kan bertelurnya kan di bukit-bukit yang tinggi ya. Tahu nggak tahu kenapa telur itu ada di bumi, di tanah, dan ditemukan oleh seorang peternak, lalu dibawa pulang. Karena telurnya beda, dia nggak tahu sih caranya, ini telur apa. Lalu ditetaskan bersama ayam-ayam. Waktu telur ini menetas, sama-sama menetas, keluarlah itu. Yang di dalam telur apa? Anak Raja Wali atau anak ayam? Anak Raja Wali. Namun anehnya, Raja Wali ini tidak menyadari bahwa dia adalah anak Raja Wali. Karena ada di lingkungan ayam-ayam. Saya beritahu sama kita. Kita ini anak Bapa di surga, benar ya? Berarti kita berasal dari surga. Lalu kita di mana? Di bumi. Masih sadar nggak kalau kita ini anak-anak Allah? Lihat yang lainnya, di bumi semua, nggak ada yang melayang. Anak Raja Wali juga gitu loh. Lihat, semuanya ayam. Cara makannya ayam. Cara hidupnya seperti ayam. Waktu anak Raja Wali tidak menyadari siapa dirinya, bisa dimungkinkan bahwa anak Raja Wali itu hidup seperti ayam. Bapak Ibu mau hidup seperti anak ayam
anak Bapa di surga, anak Allah atau anak dunia ini. Tergantung dari apakah kita menyadari bahwa kita ini anak Allah. Dengan cara apapun, iblis akan merusak gambar diri kita. Menaruh apapun yang membuat kita ragu bahwa kita ini anak Allah. Punya otoritas, punya hak, punya kuasa, punya hak waris kerajaan surga. Oleh karena itu, Alkitab mencatat, iblis selalu berusaha mencoba membawa kita, memangsa kita, menelan kita. Ya tidak henti-hentinya berkeliling di sekitar kita. Ingat, di sekitar kita ya. Lihat kanan kiri di sekitar kita. Supaya kita kehilangan gambar diri kita sebagai anak Allah. Karena apa? Posisinya sudah direbut. Ya jatuh, departemen pujian penyembahan kosong. Kita yang bukan siapa-siapa ditaruh di sana. Wow, kalau Bapak Ibu menyadari, luar biasa. Anugerah. Kalau itu pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, pakai itu sebagai ekspresi. Karena itulah kenapa saya kalau muji Tuhan, setiap kali puji Tuhan, suara saya langsung kayak gini. Karena kemarin malam bersama Pak Fenli dan beberapa teman-teman habis memuji. Sehingga suara saya seperti ini. Nanti sore saya juga akan memuji lagi. All out. Tepuk tangan mungkin yang paling keras tepuk tangan saya. Lebih dari ketika ada orang tepuk tangan buat burung dara lewat. Ekspresinya harus berubah dong. Itu sebagai ucapan syukur. Kalau dunia bisa melakukan sesuatu yang lebih, bukan untuk Tuhan, untuk orang-orang yang diidolakan, lebih-lebih kita yang karena kasih karunia-Nya ditaruh Tuhan begitu dekat, di posisi yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga kita kapanpun bisa nikmati Tuhan, ekspresinya beda dong. Kalau memuji nggak lagi ada yang suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu tepuk tangannya nanggung. Dengan segenap hati enggak. Dengan setengah hati mungkin ya. Dengan segenap hati atau tidak dengan apapun. Enggak, nanggung. Alkitab mencatat orang yang suam-suam kuku nggak suka Tuhan. Lebih baik dingin-dingin sekalian. Jadi nggak usah muji Tuhan, nggak usah tepuk tangan apa-apa. Atau ekspresikan. Bapak Ibu, di surga kira-kira rame atau sepi ya? Ya, rame ya? Yakin ya? Di gereja harusnya rame dong. Harusnya rame dong. Waktu ibadah harusnya rame. Wah, semua loncat-loncat, semua ekspresinya kan kayak gitu. Ekspresi bahagia, ekspresi sukacita, waktu ada suami, waktu ada anak, waktu ada keluarga, ada family, kasih sesuatu buat kita yang sebenarnya kita gak layak untuk terima itu, ekspresinya kan wow. Di hadapan Tuhan harusnya begitu, tahu bahwa kita anak-anak Allah, waktu datang ketemu dengan Tuhan ekspresinya beda. Mulai hari ini nanti dicatat, oh ini ekspresinya beda. Putar ulang YouTube channelnya, oke. Iblis gak suka karena posisinya jatuh. Karena itu, ia lakukan banyak cara untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak jadi anak-anak Allah. Waktu Bapak Ibu Saudara terima bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah anak Juru Selamat dan Tuhan kita dikasih hak untuk jadi anak-anak Allah. Oke, saatnya untuk kita hidup sebagai anak-anak Allah. Oke, mari kita belajar bagaimana cara kita hidup sebagai anak-anak Allah. Oke, pertama begini. Saya ambil ayat-ayat ini dari apa kata Tuhan, bukan dari apa kata rasul-rasul. Jadi Tuhan sendiri yang berkata-kata buat setiap kita, orang-orang yang spesial yang Tuhan tempatkan. Yang pertama gini, yuk mari kita baca
Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Bagaimana cara kita menjadi atau hidup sebagai anak-anak Allah? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus berkata waktu dalam khotbah di bukit, karena pasal ini adalah pasal yang khusus disampaikan kepada murid-muridnya di bukit. Ia berkata orang yang bawa damai disebut anak-anak Allah. Bagaimana cara kita hidup sebagai anak-anak Allah? Waktu kita kemanapun bawa damai. Di gereja ini ada damai. Di tempat manapun kita berkomunitas, damai Tuhan selalu ada di tempat itu. Karena predikat yang diberikan kepada Yesus adalah Raja Damai. Di surga itu nggak ada yang namanya perkelahian lagi. Waktu ada timbul kayak gitu langsung jatuh. Di departemen pujian penyembahan gak ada sikut-sikutan siapa yang mau unggul di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu alarmnya bunyi langsung jatuh. Karena itu adanya adalah kedamaian. Daud menggambarkan dirinya ada dituntun oleh seorang gembala ke air yang tenang, damai. Siapa yang suka healing? Orang healing katanya. Orang healing itu sebenarnya, healing itu artinya adalah kesembuhan. Jadi kalau yang suka healing itu berarti selalu sakit. Enggak. Selalu sakit. Maksudnya refreshing. Yang suka healing, karena healing itu artinya kesembuhan. Penat apapun akhirnya yuk healing. Butuh kesembuhan. Healingnya setiap hari dong, harusnya sembuh dong. Gak usah healing-healingan. Apapun yang kita kerjakan sebagai anak Bapa di surga. Jadi damai. Gak perlu damai itu dipengaruhi oleh keadaan di luar kita. Kalau senang, damai. Kalau dapat berkat, damai. Kalau orang-orang di sekitar saya menyenangkan, damai. Kalau mertua, anak, menantu tidak ngerepotin, ngerecokin, damai. Enggak kayak gitu. Justru malah lihat keadaan seperti itu, kita datang, kita tawarkan apa? Damai yang kita bawa. Ingat, kita datang dari surga, turun ke dunia. Tugas kita adalah bawa damai sampai kita pulang kembali ke rumah surga. Jadi tujuannya jangan cari surga ya. Karena surga itu kasih karunia. Sebagai anak-anak Allah maka kita punya hak untuk tempati surga. Namun sepanjang kita hidup di dunia, jangan lupakan dari mana asal kita. Surga, bawa pola pikir surga ke dunia. Kalau di surga ada damai, bawa itu dan kasih ke dunia. Supaya orang-orang di dunia menikmati surga, damai yang kita bawa. Untuk itulah kalau belum dirubah ya, gereja ini punya mimpi menghadirkan surga di tengah dunia. Di dunia pekerjaan ada damai. Di dunia apapun ada damai. Oke, bawa itu sebab Tuhan percayakan damai itu atas setiap kita. Hidupi dalam damai dan kasih damai itu ke orang lain sekitar kita. Kata Yesus ya, bukan kata saya. Sekarang apa kata Yesus untuk jalani kehidupan yang penuh? Jadi anak-anak Allah. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Oke, bunyinya begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yang kedua, bagaimana kita jalani hidup sebagai anak-anak Allah adalah hidup dengan kasih. Tuhan loh yang bilang, tidak hanya kasih kepada orang yang paling dekat, tapi kasih kepada musuh. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Tuhan yang bilang, kasih mereka. Berdoalah supaya Tuhan memberkati mereka. Bukan doanya malah Tuhan, aku dimusuhi, kutuk. Ya, enggak kayak gitu. Tapi berdoalah supaya Tuhan taruh blessing, taruh berkat buat mereka. Mereka kan sedang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena itu mintalah berkat supaya hatinya Tuhan jamah, bertobat, malaikat bersorak-sorai. Hore! Satu anak yang hilang telah ditemukan kembali dengan selamat, hidup dalam pertobatan, menyadari bahwa dirinya sekarang adalah anak-anak Allah yang punya hak, punya wewenang untuk menyebarkan damai dan hidup dalam kasih Kristus. Malaikat di surga bersorak-sorai. Masa kita gak mau terima mereka? Sama seperti anak yang bungsu ya, sulung ya. Anak yang sulung, adiknya bertobat, malah bersungut-sungut. Kita kayak gitu enggak? Malah bersungut-sungut, Bapak, aku gak pernah nikmati apapun yang Bapak punya. Aku gak pernah tidak taat kepada perintah Bapak. Tuh, tapi Bapak lihat itu anak Bapak sudah mengambil habiskan setengah dari harta Bapak. Dihambur-hamburkan. Sekarang dia datang kembali dan engkau menerimanya. Aku 1 ekor kambing domba pun tidak pernah ku sembelih buat teman-temanku. Kita kayak gitu enggak? Duh, kasih orang datang, terima dong. Welcome my brother. Selamat datang saudaraku. Welcome my sister. Sambut dong. Itu tanda bahwa kita anak-anak Allah. Oke, 2 hal. Cukup ya? Saya sampai jam berapa saya? Sampai setengah 9 ya. Kurang 12 menit lagi. Mau dilanjutkan? Oke. Mau lanjutkan? Oke. Ya. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara hari ini masih belum yakin bahwa Bapak Ibu adalah anak-anak Allah? Walaupun kita menginjak bumi, bukan berarti kita kehilangan jati diri kita sebagai anak Allah. Seperti itu anak Raja Wali yang tidak menyadari. Mungkin dalam pikiran dan benaknya dia selalu bertanya, who am I? Siapa saya? Badanku gak seperti itu, gak seperti orang-orang di sekitarku. Ayam-ayam yang waktu ada problem, waktu ada persoalan, selalu teriak-teriak, selalu ketakutan. Badanku beda. Ya, lihat burung Raja Wali sedang terbang tinggi di atas badai, di tengah-tengah komunitasnya yang lari, ia pandangi ke atas. Dan aku kok gak seperti itu, padahal dia seperti saya. Tubuhnya sama, cuma bedanya aku gak bisa terbang. Dia bisa terbang tinggi di atas badai. Why? Kenapa? Sampai burung Raja Wali ini menyadari bahwa dia anak Allah yang gak akan pernah bisa
terbang tinggi di atas badai. Waktu dia menyadari, ya cobain di tengah badai, teman-temannya, saudaranya, sekitarnya pada lari. Ya coba kembangkan sayapnya, dan sedikit demi sedikit ia terangkat dan ia mulai terbang di atas badai. Baru ia tahu, ternyata selama ini aku tidak menyadari bahwa aku ini seekor Raja Wali. Seorang yang gagah perkasa, orang yang hebat. Apakah waktu kita di bumi kita habiskan dengan 40 tahun seperti bangsa Israel, putar di padang gurun? Ataukah perlu 3 tahun, 3 hari saja untuk menyadari bahwa kita ini anak Allah dan harus hidup sebagai anak-anak Allah. Setelah pulang hari ini, ada yang kata-katain kita, ngomongin sesuatu yang buruk tentang kita, sehingga kita tidak sadar diri kalau kita anak-anak Allah. Satu ayat lagi buat Bapak Ibu Saudara, Roma 8:16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.